Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu dengan saya lagi. Kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sel. Tujuan materi kita kali ini adalah menganalisis struktur dan fungsi sel. Yang kita bahas tentang sel. Sel itu dipelajari waktu kelas 7 SMP. Penemu dari sel yaitu Robert Hooke pada tahun 1665 pada abad 17. Robert Hooke ini orang pertama mengamati sayatan melintang yang tipis dari batang tumbuhan di bawah mikroskop. Mikroskop ada dua macam, yaitu yang pertama mikroskop cahaya, yang kedua itu ada mikroskop elektron. Mikroskop cahaya itu sebesar 2000 kali, sedangkan mikroskop elektron itu sebesar 500.000 kali. Nah, mungkin kalian pernah dengar apa itu sel? Sel adalah unit struktur yang terkecil pada makhluk hidup. Maksud dari sel di sini, sel itu yang terkecil, dia menggunakan mikroskop berdiameter 1 sampai 100 mikron. Berdasarkan ukuran sel dibagi menjadi dua, yang pertama uniseluler, yang kedua itu ada multiseluler. Uniseluler itu tersusun hanya satu sel. Contohnya itu pada amoeba, yang kedua itu paramecium. Sedangkan multiseluler itu tersusun banyak sel, contohnya itu pada tumbuhan atau hewan. Berdasarkan ada tidak mempunyai membran inti sel dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada prokariotik, yang kedua itu ada eukariotik. Yang pertama, prokariotik itu tidak mempunyai membran inti, contohnya itu pada bakteri. Yang kedua itu ada archaea bakteri, sedangkan eukariotik itu mempunyai membran inti, contohnya itu protista. Yang kedua itu fungi atau jamur. Untuk kali ini kita akan membahas kelas 11. Kita akan mempelajari tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di sini ada gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Bagian dari sel penyusun utama adalah yang paling luar, terdapatlah membran sel di bagian sel hewan dan sel tumbuhan. Sedangkan penyusun yang kedua itu terdapatlah nukleus atau inti sel. Berada di dalam inti sel itu ada anak inti, terdapat nukleolus. Kita akan melihat organel-organel sel hewan dan sel tumbuhan pada perbedaan tersebut. Yang pertama itu ada lisosom. Fungsinya itu untuk menyerapkan ekstraseluler. Dia terdapat di sel hewan, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki. Yang kedua itu ada vakuola. Fungsinya itu untuk tempat penyimpanan cadangan makanan. Dia terdapat sel hewan dan sel tumbuhan. Sedangkan dinding sel itu fungsinya itu untuk memberi yang tepat. Dia terdapat di sel tumbuhan, sedangkan sel hewan tidak memiliki. Yang keempat itu ada kloroplas. Fungsinya itu berperan untuk fotosintesis. Terdapatlah sel tumbuhan, sedangkan sel hewan tidak memiliki. Selanjutnya bagian-bagian sel ada 12. Yang pertama itu ada membran sel, yang kedua itu ada nukleus, yang ketiga ada sitoplasma, yang keempat ada mitokondria, yang kelima itu ada RE atau retikulum endoplasma, yang keenam itu ada ribosom, yang ketujuh itu ada lisosom. Selanjutnya itu ada sentriol, badan Golgi, dinding sel, dan terakhir itu ada vakuola. Nah, kita akan membahas satu persatu. Selanjutnya itu ada bagian sel. Yang pertama itu membran sel atau membran plasma. Nah, di sini ada struktur membran sel.
dia dibagi menjadi dua. Yang pertama itu luar sel dan ada dalam sel. Luar sel itu terdapat protein, yang kedua itu ada karbohidrat, sedangkan dalam sel ini ada fosfolipid, yang kedua itu ada transfer protein, sedangkan yang terakhir ini ada lipid bilayer. Yang ada bulat-bulatan itu dia terdapat fosfat. Untuk pertengahan ini dia bagian-bagiannya ada lemak, kemudian ada bilayer ini dibagi menjadi dua, makanya ada luar sel dan ada dalam sel. Dari struktur membran sel ini dia bersifat selektif permeabel. Fungsinya itu mengatur keluar masuknya zat. Kedua itu ada bersifat lipid dan protein. Kemudian fungsinya itu ada reseptor itu menerima rangsangan. Yang ketiga itu ada pelindung. Selanjutnya itu ada nukleus. Di bagian nukleus ini ada inti sel. Fungsi utamanya itu ada untuk mengatur semua yang ada di dalam sel. Fungsi nukleus yang pertama itu mengatur metabolisme, yang kedua itu mengatur sintesis protein, yang ketiga itu ada menyimpan materi genetik adalah DNA. Yang terakhir itu ada mengatur aktivitas sel. Nah, di sini ada gambar nukleus atau inti sel. Yang pertama itu nukleus, ini gambarnya. Kemudian di dalam nukleus ini ada anak inti atau nukleolus. Gambar nukleolus ini dia seperti benang-benang. Kemudian ada kromatin. Kromatin ini keluar dari benang-benang, dia seperti muncullah melingkung. Yang ketiga itu adalah sitoplasma, bagian sel yang bersifat cair. Fungsinya itu sebagai tempat terjadinya reaksi kimia. Yang keempat itu ada mitokondria. Mitokondria itu banyak terdapat sel-sel otot. Nah, di sini ada mitokondria memiliki membran. Yang pertama itu ada membran dalam dan ada membran luar. Membran dalam ini dia terdapat krista, kedua matriks, ketiga ruang antar membran. Nah, bagian membran dalam ini dia gambarnya itu melingkung, terdapatlah krista. Krista itu untuk memperluas penyerapan oksigen. Sedangkan membran luar itu bersifatnya sama seperti respirasi sel. Fungsinya itu ada respirasi sel, yang kedua itu oksidasi makanan atau pembakaran zat-zat makanan, yang ketiga itu ada pembentukan energi atau ATP. Yang kelima itu ada RE atau retikulum endoplasma. Yang pertama itu retikulum endoplasma dibagi menjadi dua. Yang pertama REK atau retikulum kasar, terdapatlah ribosom. Fungsinya menyimpan hasil sintesis protein. REH retikulum endoplasma halus, tidak ada ribosom. Fungsinya itu sintesis lipid. Selanjutnya itu ada yang keenam, ribosom. Ribosom ini biasanya di dalam inti sel itu berbentuk titik. Fungsinya itu sebagai sintesis protein atau pembentukan protein di dalam sel. Selanjutnya itu ada lisosom. Lisosom ini hanya terdapat di sel hewan. Contoh fungsi lisosom ini dia pada proses fotosintesis katak. Nah, di situ ada berudu ekor berubah menjadi berudu kaki. Berudu
ekor itu dia mengalami penyusutan yang berfungsi penyusutan yang berwujud ekor, terdapatlah lisosom. Selanjutnya itu ada centrosome atau centriole. Centrosome atau centriole ini hanya ada di dalam sel hewan. Fungsinya itu membentuk benang spindel pada saat pembelahan sel. Selanjutnya itu ada badan Golgi atau kompleks Golgi yang memiliki fungsi organ. Fungsi badan Golgi ini dia terdapat yang pertama itu organ ekskresi adalah mengeluarkan zat yang berguna, yang kedua itu ada membentuk lisosom, yang ketiga itu ada membentuk dinding sel, yang ke-10 itu ada dinding sel. Dinding sel ini terdapat pada sel tumbuhan yang terletak pada di bagian luar. Fungsi dinding sel ini yang pertama pelindung, yang kedua itu memberi bentuk tetap, yang ke-11 itu ada vakuola. Vakuola dibedakan menjadi dua, yang pertama hewan tingkat rendah, yang kedua itu pada tumbuhan. Hewan tingkat rendah itu contohnya bakteri dan sel uniseluler. Hewan tingkat rendah itu dibedakan menjadi dua, yang pertama vakuola makanan. Fungsinya itu untuk mencerna dan mengeluarkan sari-sari makanan di dalam sel. Sedangkan vakuola kontraktil fungsinya itu untuk mengatur osmoregular. Yang kedua itu pada tumbuhan vakuola fungsinya itu menyimpan cadangan makanan. Dan yang terakhir itu ada plastisida, dibedakan menjadi tiga, yang pertama leukoplast, yang kedua itu ada chromoplast, yang ketiga itu ada chloroplast. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu leukoplast itu pigmen fungsi atau tidak berwarna, pada contohnya amyloplast itu untuk menyimpan amilum, yang kedua itu elaioplas itu untuk menyimpan lemak, yang ketiga itu ada proteoplas itu untuk menyimpan protein, yang kedua ada chromoplas. Pigmen selain hijau contohnya picoritrin mengandung pigmen merah, sedangkan picocyanin dia mengandung pigmen berwarna biru. Yang ketiga itu ada chloroplast, pigmen hijau, fungsinya itu untuk fotosintesis. Nah, untuk pertemuan kali ini saya kiranya sudah cukup tentang materi kita pada struktur dan fungsi sel. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti mulai dari awal hingga akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.